Adik-adik, untuk lebih semangat lagi, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita menyanyikan lagu Yo Ayo Teman, Kita ke Gereja. Yo ayo teman, kita ke gereja. Yo ayo teman, jangan sampai tertinggal. Bernyanyi, berdoa, dengarkanlah firman-Nya. Mari nyatakan kasih setianya. Sekali lagi adik-adik dengan penuh sukacita. Yo ayo teman, kita ke gereja. Yo ayo teman, jangan sampai tertinggal. Bernyanyi, berdoa, dengarkanlah firman-Nya. Mari nyatakan kasih setianya. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Puji Tuhan. Yes, yes, yes. Wah, sekali lagi ya. Apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Puji Tuhan. Yes, yes, yes. Adik-adik, kembali lagi di ibadah kita, ibadah sekolah minggu pada tanggal 2 Mei 2021. Nah, di sini walaupun kita masih ibadah di rumah saja, namun tidak mengurangi rasa sukacita kita ya adik-adik di rumah. Jangan lupa adik-adik yang di rumah persiapkan Alkitabnya, persiapkan persembahannya, dan juga nanti persembahannya bisa diserahkan ke mama papanya agar dikirimkan kepada Sintua per sektor masing-masing atau bisa ditransfer ke rekening gereja HKBP Cibinong. Seperti itu ya adik-adik. Nah, sekarang di sini kakak sendiri akan memperkenalkan siapa saja sih pelayan pada hari ini. Yang pertama, untuk yang akan menceritakan firman Tuhan kita pada hari ini, yaitu ada inang pendeta kita, yaitu Inang Pendeta Dr. Tiapul Boru Hutayan. Kemudian ada juga yang para agenda kita atau pewarta kita pada hari ini, yaitu ada Inang Sintua M. Boru Sihombing. Kemudian ada kakak sendiri yaitu Karika Boru Sianipar dan ditemani oleh kakak yang lainnya ada Kak Teti Boru Sembiring. Nama kakak Putri. Nah, tidak hanya itu adik-adik, ada juga pelayan kita yaitu pemusik kita, ada Inang Sintua T. Boru Simanjuntak. Kemudian ada Abang David Simanjuntak. Kemudian ada Abang Gabriel Hutasoid. Nah, adik-adik, ada juga loh multimedia kita, yaitu ada Abang Stefan Sianipar, ada Bang Robi Sitorus, dan ada Abang Jeremy Hutapea. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, yuk adik-adik siapkan hatinya, siapkan dirinya, duduk yang manis di rumah, dan kita akan mulai saat teduh yang akan dipimpin oleh Inang Paragena kita. Silahkan Inang. Shalom adik-adik semua yang ada di rumah. Kita akan mulai ibadah kita pada kesempatan minggu hari ini. Mari kita persiapkan hati, pikiran, tubuh, jiwa, dan roh kita. Saat ini kita ambil kesempatan untuk saat teduh sejenak. Kita mulai. Amin. Mari adik-adik kita persiapkan diri kita untuk memuji Tuhan. Kami persilahkan kakak. Adik-adik, mari kita menyanyikan lagu Marta Tahuak Manuki. Marta Tahuak Manuki di manogot ni minggui. Marta Tahuak koko dungo madadanak sikola minggui. Dungo madadanak sikola minggui.
bangkit berdiri adik-adik ya. Manguling giring-giringi di manogoni minggui beta hita lau tu bagas garejai lau manangihon hatani Tuhani lau manangihon hatani Tuhani lau manangihon hatani Tuhani. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup di dalam kebenaran. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, tolonglah kami supaya bertekun dalam doa, sehingga kami senantiasa bersuka cita menantikan Engkau, supaya kami beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Mari adik-adik kita menyanyikan lagu Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Jab Jesus mere kamen hai, kusi kusi hai, kusi kusi hai, kusi kusi hai. Jab Jesus mere kamen hai, kusi kusi hai, kusi kusi hai. Baiklah adik-adik, kita akan bersama-sama mengucapkan titah yang daripada Tuhan. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh ialah Sabat pada Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam. Jangan engkau membunuh. Titah ketujuh.
jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dimiliki sesamamu. Marilah kita meminta kekuatan untuk melakukan perintahnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, mari kita menyanyikan lagu Yesus Itulah Satu-Satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali untuk kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Sekali lagi adik-adik sambil bangkit berdiri. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali untuk kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Dengarlah pengampunan dosa, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Adik-adik, kita akan mendengarkan epistel untuk minggu ini yang terambil dari Wahyu 15 ayat 1 sampai 4. Sudah dibuka firman Tuhannya? Baiklah adik-adik, kalau sudah dibuka, Inang akan membacakannya untuk kita. Demikian firman Tuhan. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagian lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya, dan bilangan namanya pada mereka ada kecapi Allah. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu ya Raja segala bangsa. Siapa yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu, sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah
orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, mari kita menyanyikan lagu Ku Mau Berjalan dengan Juru Selamatku. Adik-adik, marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja Kristen yang kudus dan persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Adik-adik, di sini kakak akan membacakan warta kita pada hari ini, yaitu yang pertama. Adik-adik jangan lupa untuk absen dengan cara foto diri adik-adik saat sedang menyaksikan ibadah ibadah sekolah minggu HKBP kita, dan jangan lupa untuk kirim foto tersebut ke kakak-kakak guru sekolah minggu di tiap-tiap kelasnya. Kemudian jangan lupa juga untuk menyelesaikan tugasnya ya adik-adik. Ngumpulin tugasnya, dikirim ke kakak guru sekolah minggunya. Terus habis itu selalu mempraktikkan apa yang kakak guru sekolah minggu telah berikan kepada adik-adik melalui grup kelasnya adik-adik ataupun dari ibadah kita di setiap hari minggunya. Cukup 2 itu saja adik-adik. Kita menyanyikan lagu Selidiki Aku sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha
Mari kita berdoa, lipat tangannya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami bersyukur kepadamu karena Engkau memberikan kami waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau menolong kami dapat mendengarkan suara Tuhan dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, selamat hari Minggu. Siapa yang belum mandi di sini? Siapa yang belum mandi? Siapa yang belum sarapan? Ya, pasti semua sudah mandi, sudah sarapan, dan sudah cantik-cantik. Karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan semua kita bernyanyi dengan sukacita. Dan hari ini kita mendengar cerita tentang firman Tuhan. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayat 19. Begini ceritanya. Pada suatu hari Tuhan Yesus berjumpa dengan seorang muridnya yang bernama Petrus. Siapa namanya? Petrus. Lalu Tuhan Yesus mengajak dia cerita-cerita. Mereka cerita. Tuhan Yesus menceritakan kalau dia sayang sama Petrus. Kemudian Tuhan Yesus bilang sama Petrus, Petrus, aku mau tanya nih, kamu sayang aku enggak? Lalu Petrus bilang, loh kok tanya begitu Tuhan? Ya sayang dong, aku sayang Tuhan. Oke deh, kata Tuhan Yesus. Tapi aku mau tanya lagi, Petrus, kamu sayang aku enggak? Tuhan ini gimana sih? Tadi udah ditanya, sekarang tanya lagi. Iya, kamu sayang aku enggak? Lalu Petrus bilang, aduh aku sedih. Aku sayang dong Tuhan. Oke deh. Tuhan Yesus bilang lagi, Petrus, nih terakhir aku tanya lagi. Kamu sayang aku enggak sih? Lalu Petrus bilang, kenapa sih Tuhan nanya begitu? Ada apa sih? Apakah Tuhan gak sayang aku? Lalu Yesus bilang gini, aku mau tahu apakah kau benar sayang sama aku? Melebihi dari segalanya. Melebihi dari mainanmu, melebihi dari semuanya. Petrus bilang, iya Tuhan, aku sayang kamu. Lalu Tuhan Yesus bilang, oke deh, kalau begitu gembalakanlah domba-dombaku. Petrus senang sekali. Lalu dia melompat-lompat karena dia dipercayakan Yesus menjadi gembala. Pernah lihat gembala gak adik-adik? Gembala itu kerjanya apa adik-adik? Gembala itu kerjanya menjaga domba-domba. Pada waktu itu dia kasih makan, dia kasih minum, kalau kotor dikasih mandi, kalau udah malam dimasukin di kandang. Pokoknya dia jaga terus domba-domba itu supaya tidak dimakan binatang lain. Lalu Tuhan Yesus bilang sama Petrus, Petrus, gembalakan domba-dombaku. Adik-adik, sekarang Tuhan Yesus tanya adik-adik. Kalau Tuhan Yesus sekarang tanya sama kamu, anak-anak sekolah minggu yang cantik, anak-anak sekolah minggu yang ganteng, anak-anak sekolah minggu yang manis dan pintar, apakah engkau mencintai aku? Pasti adik-adik semua bilang,
Iya dong Tuhan, aku sayang kamu. Lalu Tuhan Yesus bilang lagi, anak-anak sekolah minggu HKBP Cibinong, apakah kamu sayang aku? Jawabnya apa lagi adik-adik? Loh, kok Tuhan Yesus tanya lagi? Iya, aku sayang Tuhan. Tuhan gak puas, dia tanya lagi. Aku tanya lagi deh. Anak-anak sekolah minggu yang pintar, anak-anak sekolah minggu yang rajin, yang cantik, mau tanya lagi dong. Kamu sayang aku enggak? Anak sekolah minggu bilang, aduh Tuhan, kok kau bertanya seperti itu? Apakah kemarin kau melihat aku enggak ke gereja? Apakah kemarin kau melihat aku enggak ikut ibadah online? Apakah kau melihat aku kemarin enggak memberikan persembahan? Kenapa sih Tuhan? Tuhan Yesus bilang gini, bukan, aku sayang kamu. Aku sayang kamu semua. Maka aku tanya, apakah kamu sayang aku? Anak-anak sekolah minggu pasti jawab, aku sayang Tuhan. Tuhan Yesus bilang, oke deh, kalau begitu tetaplah ibadah online. Adik-adik secinta, Yesus menginginkan semua kita menjadi anak kesayangannya. Tuhan Yesus menyayangi semua anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus mencintai kita semua. Maka kita harus sayang sama dia juga. Seperti apa sayang kita kepada dia? Kita harus mendengar suaranya, kita harus menyanyi memuji dia, kita harus berdoa kepada dia. Kita harus siap sedia kalau sudah hari Minggu. Jam berapa adik-adik? Ibadah sekolah minggu jam berapa? Jam 7 kata kakak sekolah minggu sudah bisa dibuka. Dibuka di HP atau di TV. Buka online-nya. Duduk di sana, setelah mandi, minum susu, duduk, ikuti lagu, ikuti ibadah sekolah minggu. Maka waktu Tuhan Yesus tanya, anak-anak sekolah minggu yang baik, apakah kau mencintai aku? Jawabnya, ya Tuhan Yesus, aku sayang kamu, aku ikut ibadah online setiap hari Minggu. Sekarang kita kalau saya tanyakan, adik-adik harus jawab. Ya, kalau saya tanyakan, anak-anak sekolah minggu, apakah kau mengasihi Tuhan? Jawabnya apa, Dek? Jawab adik-adik apa? Ya, aku cinta Tuhan Yesus. Sekarang Inang Pendeta tanya ya, anak-anak sekolah minggu, apakah kau mengasihi Tuhan Yesus? Ya, aku mengasihi Tuhan Yesus. Anak-anak sekolah minggu, apakah engkau mengasihi Tuhan Yesus? Ya, aku mengasihi Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, ikutlah ibadah online setiap hari Minggu. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami semua semakin mencintai Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua anak-anak sekolah minggu HKBP Resort Cibinong yang Tuhan cintai, tambah-tambahkan kepintaran, kebaikan, semangat, dan kesehatan. Supaya setiap hari Minggu kami anak-anak sekolah minggu bisa mengikuti ibadah online. Tuhan Yesus yang baik, usirlah COVID-19 dari dunia ini.
sembuhkan semua yang sakit, dan biarlah kami bisa beribadah di gereja. Kalau Tuhan sudah mengusir si COVID-19, maka kami bersama-sama mama dan papa bisa pergi ke gereja, beribadah dengan sukacita, berjumpa dengan semua teman-teman dan kakak-kakak guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati mama dan papa, berkati kami juga. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Mari adik-adik kita menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Kita nyanyikan sekali lagi adik-adik sambil bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami, cerminan kasih-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan, jadilah anak-anak sekolah minggu yang baik dan manis. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom adik-adik. Shalom adik-adik semuanya, selamat hari Selamat Minggu hari untuk Minggu, kita adik-adik. semua. Mari kita berkreasi. Nah, adik-adik yang di rumah, di sini Kak Rika ingin berkreasi dengan Kak Zevanya. Kita akan membuat buku doa harian untuk mingguan. Nah, gimana sih caranya? Nanti Kak Rika akan membuatkan caranya. Kemudian adik-adik dan di rumah dan Kak Zevanya juga bantu untuk berkreasi bersama ya. Yuk, boleh kita mulai. Di sini ada karton yang sudah dipotong-potong ya adik-adik. Kemudian ada juga kertas HVS atau kertas kosong. Kalau misalkan adik-adik ada kertas warna, boleh pakai kertas warna. Atau kalau nggak ada buku tulis adik-adik yang udah nggak kepake juga boleh digunakan ya. Kemudian kita ada stiker adik-adik, stiker atau gambar-gambar yang buat menghias nanti saat bukunya. Kemudian ada pensil warna jika dibutuhkan, atau boleh krayon atau spidol berwarna. Kemudian ada lem, kemudian ada penghapus dan alat tulis, dan juga ada gunting. Kemudian ada isolasi jika teman-teman adik-adik membutuhkan, dan hektar. Oke, sekarang kita mulai saja. Pertama-tama, langkah pertama adalah kartonnya kita buka, kemudian kita bagi dua seperti ini. Kita lipat dua seperti ini, yang sama rata ya adik-adik. Nah, kalau sudah, Kak Zevanya sudah belum? Sudah. Sip. Kalau sudah, sini Kak. Tangan kiri adik-adik tempelkan di kartonnya. Ya, jadi lipatannya begini adik-adik. Tempelkan. Kemudian kita gambar dengan pensil atau pulpen. Kita jiplak seperti ini adik-adik. Nah, nanti adik-adik akan jadi hasilnya seperti ini. Kita tunggu Kak Zevanya dulu ya. Oke, sudah? Nah, kemudian kita buka lebar seperti ini, kita balik, kita lipat seperti ini, biar lurus, dibalik Kak. Udah. Nah, jadi akan berbentuk tangan seperti ini ya adik-adik. Oke, kita buka. Kemudian ini nanti kertasnya bisa adik-adik hias. Kita hias dulu deh. Kakak Zevanya mau hias pakai apa nih? Kalau aku pakai spidol. Pakai pensil warna boleh? Nah, misalnya Kakak Rika mau hias jari-jarinya dengan senyuman.
kemudian kertas yang sudah dipotong-potong tadi, atau enggak adik-adik pakai kertas warna, dilipat jadi 2 lagi. Ini ada beberapa kertas, ada, kalau kakak pakai 7 kertas, boleh terserah adik-adik ya. Kemudian dilipat 2. Kemudian kalau adik-adik punya cetakan hati atau bintang, boleh digambar aja. Kalau di sini Kak Rika pakai hati, mana hatinya ya? Ada lagi sih, ini. Cuma 1, oh ya, nih contohnya ya. Nah ini begini ya adik-adik ya. Nah terus kita buat polanya seperti ini. Ayo Kak Z. Seperti ini. Kemudian kita gunting. Bisa? Ketebelan nggak sih? Kayaknya ketebelan deh. Yang tadi 4 lembaran. Ini kamu. Bisa kok bisa. Nah, kemudian akan berbentuk hati seperti ini. Mana punya Kak Zevanya? Ya. Nah, tangannya yang kosong sama yang dihias, kita tempelkan di dalamnya ya, adik-adik ya. Kita taruh di dalamnya. Kemudian kita strapless. Ini bisa nggak ya? Malah nyangkut. Gedean lo kayaknya. Iya kegedean, nggak apa-apa deh. Nggak mau. Nggak mau. Ditempel aja pakai ini. Bisa coba. Nah, kalau udah nanti teman-teman isi, adik-adik isi nih. Ya copot. Adik-adik isi di sini nama, terus habis itu ditulis buku harian per mingguan adik-adik. Nah, kemudian di sebelah sininya adik-adik tulis setiap hari Senin tanggal segini apa sih doa adik-adik di hari tersebut. Kemudian bisa dibalikan lagi juga di sininya hari Selasa semisalnya adik-adik berdoa untuk siapa, bagaimana, seperti itu ya adik-adik. Nah, Kak Rika juga sudah punya contoh jadinya nih. Nah, ini misalnya dibuat kreasi. Kalau misalnya kita buka, cara jadi God bless. Gue. God bless. Oke, terus habis itu, nah misalnya ini, buku doa Rika. Nah, hari Senin tanggal 2 Mei 2021 nih Kak Rika berdoa apa saja. Nah adik-adik nanti tugasnya dikumpulin ya ke kakak guru sekolah minggunya. Untuk kelas 2 dan kelas 3 untuk kakak sekolah minggunya ada Kak Rika sendiri. Jadi jangan lupa setiap hari kita berdoa. Jangan lupa dicatat doanya di buku kalian. Kemudian jangan lupa kirimkan doanya ke kakak guru sekolah minggunya masing-masing. Oke, terima kasih adik-adik semuanya. Sampai berjumpa lagi di hari lain. Dadah. Dadah Kak Zevanya.